Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, jadi ceritanya itu banyak sekali yang bertanya kepada saya setelah mereka melihat perform dari Supersonic dan mengetahui bahwa Supersonic itu baru saja tuntas mabung. Ini banyak sekali pertanyaannya, Om Sanda kok Supersonic itu tampil perdana langsung on fire. Resepnya apa? Gitu ya. Jadi begini teman-teman, saya kan konsisten orangnya ya. Pembahasan di YouTube itu kurang lebih ya sekitar 2.700 hampir 2.800-an video yang saya pernah bahas tentang murai batu. Saya nggak pernah membahas tentang burung lain gitu ya. Saya itu kan membahas selalu ya tentang burung murai batu. Artinya sebenarnya kiat-kiat untuk burung pasca mabung supaya dia itu tampil dengan top perform gitu ya, diawali dari burung yang langsung on fire pasca mabung, digantangkan langsung bisa top perform ya. Saya selalu katakan kepada teman-teman, untuk burung yang pasca mabung ini, gimana caranya supaya burung itu on fire? Awal itu yang dikejar apa? Birahinya. Anggap aja burung yang datar lo ya. Untuk memahami apa yang saya katakan ini tadi teman-teman. Jadi sebagai pemilik burung atau seorang yang merawat burung, dia harus tahu ya, burung saya setelah mabuk ini seperti apa. Anggap saja seperti mana yang ditanyakan oleh teman-teman. Om Sanda, burung saya ini sebenarnya sebelum mabung itu kerja enak, sering juara, burung factor. Tetapi kenapa setelah burung itu mabung, burung kok cenderung dia diam, ya, dia tidak nampil, ya, tidak ada gambaran di burung itu bahwa burung itu siap tarung lagi. Nah ini gimana nih Om Sanda? Padahal burung sudah dirawat dan sebagainya. Oke lah teman-teman, untuk khususnya teman-teman yang punya burung pasca mabung seperti ini, yang burungnya itu nggak nampil lah, istilahnya seperti itu, nggak victor lah ya. Bahkan ada di beberapa komentar itu yang menurut saya ini salah persepsi ya, salah menilai di burungnya atau memperkirakan burung saya itu apa masalahnya, itu ada yang salah. Ada yang mengatakan kenapa burung saya itu kok jadi OB gitu ya, burungnya ngembang-ngembang bulu gitu. Padahal burung itu burung yang jinak. Ya, salah ini. Belum tentu kan burung itu tinggi birahinya juga gitu kan ya. Toh nyatanya burung itu waktu digantangkan juga burung kan nggak usah digantangkan dulu lah. Ya di track dengan burung, burungnya juga ternyata diem aja gitu kan ya. Terus ada yang mengatakan burungnya jatuh mental. Ya, kenapa? Dia bisa beranggapan bahwa burungnya itu jatuh mental karena burung itu sewaktu di rumah cenderung dia diam. Kadang-kadang itu lehernya ditarik ya, istilahnya kayak burung mestol seperti itu. Dia akhirnya mengatakan itu burungnya jatuh mental. Padahal belum tentu ya, belum tentu dia itu jatuh mental. Ya, burung yang belum dapat birahi juga seperti itu teman-teman. Bicara soal mental ini kan, kalau burung di rumah gemprong-gemprong seperti mana burung yang berani tarung, tetapi waktu di lapangan dia tekuk leher, itu bisa dikatakan burung itu punya kesiapan ya, birahi emosi ada, burungnya sensitif, burungnya agresif, burungnya ada victor, tetapi waktu ketemu sama burung dia takut, itu yang dikatakan mental. Oke ya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang kasus-kasus burung yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang burungnya cenderung dia datar ya, pasca mabung ini, gimana caranya? Yaitu kejarlah birahinya dulu. Itu awal. Kita kejar birahinya dulu. Nah teman-teman, birahi ini kan ada gandengannya ya, dengan apa? Dengan kondisi.
Biasanya burung-burung pasca mabung itu kondisinya belum prima. Itulah yang bikin burung itu sulit untuk dapatkan birahi yang pas. Untuk menunjang apa? Naiknya emosi dan juga Victor ini tadi. Ya gitu ya. Jadi awal itu kamu kejar aja dulu untuk birahinya itu. Nah caranya bagaimana? Berikan makanan-makanan yang bagus ya. Berikan EF, tambahkan EF-nya. Dan EF itu jangan monoton. Kamu harus tahu dan kamu harus pintar untuk memilah mana EF yang dirasa cepat untuk menaikkan birahinya. Contohnya seperti mana kroto. Saya pernah mengatakan kepada teman-teman, sebenarnya semua jenis EF ini itu bisa menaikkan birahi. Karena hubungan EF ini kan jelas ada proteinnya, dia adalah pakan alami, dan dia akan membuat burung kita itu kondisinya bagus. Tetapi kalau kita bicara tentang cepat dan efektif, dengan kita upayakan cepat kan ya kan? Ya anggap aja begini. Jangkrik apakah bisa menaikkan birahi? Ya bisa. Ya dengan proses. Anggap aja prosesnya agak lama gitu ya. Nah kalau kroto itu lebih cepat. Nah karena kita di sini tadi motifnya untuk ngejar cepat di birahinya, maka pakailah kroto. Paham ya? Oke? Setelah burung kita dirasa sudah dapat birahi. Burung yang sudah dapat birahi itu seperti apa sih Om Sanda? Kita anggap aja ya, kan karena birahi dan emosi itu juga tingkatan. Ya, tingkatan. Ada yang anggap aja 0 birahi atau down birahi. Ada yang sampai dia apa? Over birahi. Ada yang sampai dia pecah birahi. Macam-macam. Ya. Ukuran juga untuk soal birahi dan emosi ini tadi. Anggap aja burung yang sudah dapatkan birahi dengan level yang terendah gitu saja ya. Burung itu gacor. Paling tidak burung itu sering berbunyi lah, ya kan? Nanti kalau dia nambah birahinya tadi, dia lebih sensitif lagi. Dengan adanya birahi ini tadi, dengan emosi ini kan sebagian dari karakter juga teman-teman. Dari sifat kan emosi itu tadi. Loh Om, emosi kok bisa dari sifat? Iya. Iya. Orang juga begitu. Ada burung tanpa harus upaya, dia sudah dapat birahi. Ada burung yang belum dapat, ada burung tanpa ada upaya, dia sudah dapat emosi. Ada burung yang harus diupayakan untuk emosinya, gitu ya. Ada burung yang belum dapat birahi, tetapi emosi itu sudah ada, sehingga burung itu galak. Ingat ya, emosi yang tidak disertai birahi itu pasti galak burungnya. Gitu ya. Jadi mudahnya teman-teman, untuk burung yang dari 0 ini tadi lah ya, istilahnya yang down birahinya, yang pasca mabung ini tadi. Pasca mabung bisa, pasca sakit bisa gitu ya. Mana yang harus kita kejar dulu? Yaitu birahinya dulu. Setelah birahinya dirasa sudah cukup, toh juga emosi akan mengikuti itu nanti. Dirasa kurang, mana yang kurang? Nah ini pemahamannya juga harus jelas. Burung dirasa kurang emosinya nanti gimana? Kalau dia kurang emosi, kita naikkan nih emosinya. Kalau emosi itu lewat mana? Lewat treatment. Apakah EF itu juga bisa menaikkan emosi? Bisa saja. Karena jumlah protein yang kita naikkan itu akan berakibat ya. Di burung itu kan pasti akan ada yang namanya naiknya suhu tubuh burung. Dan itu akan membuat apa? Sistem metabolis berjalan dengan cepat. Mudah kan ya. Satu, pasca mabung burungnya cenderung datar, cenderungnya nggak nampil, burungnya nggak Victor, kejar birahinya dulu. Setelah birahi sudah didapat dengan tanda apa? Burung gacor, ya kan? Itu birahi itu. Terus burung tambah birahinya, tambah sensitif lagi. Tambah birahinya lagi kalau burung jinak, kalau udah birahinya naik gitu teman-teman ya. Nanti ada tanda-tanda itu. Biasanya burung itu kalau kita deketin dia ada ngecun-ngecun. Ada juga yang dia ngelowo-ngelowo. Tapi ya itu tadi, itu bisa jadi suatu gambaran. Toh juga ngelowo itu kan ekspresi juga. Ya kan? Ekspresi juga. Burung terlalu tinggi birahi bisa ngelowo, burung galak bisa ngelowo, burung terlalu jinak bisa ngelowo, burung takut juga bisa ngelowo, burung vektor keinginan tarungnya kuat tetapi tidak didukung dengan kondisi yang bagus atau tenaga yang bagus, itu juga bisa ngelowo.
Gitu ya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau kita dianggap nih kita punya burung yang masih pasca mabung ini tadi kok dia cenderung datar, satu kejar birahinya, setelah itu kita nanti kejar di emosinya. Kita imbangi itu emosi itu tadi. Ya, emosi terlalu tinggi juga nggak bagus. Birahi terlalu tinggi juga nggak bagus. Gitu. Kalau istilah teorinya itu kalau bisa tuh 50-50. Ya, seimbang. Tapi belum tentu teman-teman bisa seimbang ya. Ya, karena kita bicara tentang makhluk hidup. Tapi paling tidak lah, suatu usaha yang kita lakukan itu ada hasilnya itu nantinya. Gitu ya. Udah ya, paham kan teman-teman? Kalau untuk naikkan birahi itu lewat EF atau lewat nutrisi karena dia hubungannya dengan kondisi burung itu. Gitu ya. Burung itu kondisinya sudah prima atau belum, itu birahi itu, ya. Kalau untuk emosi kita bisa upayakan lewat treatment. Ya, kalau burung sudah dapat emosi, tentu saja ya hal-hal yang mungkin rawatan yang ada apa tambahan rawatan seperti mana. Anggap aja begini, burung yang sudah ada sudah ada emosinya ini perlu nggak kita jemur lama? Ya nggak perlu. Burung kalau sudah ada emosinya perlu nggak kita itu jemur kerodong? Ya nggak perlu. Gitu. Ya semua itu penyesuaian aja. Karena semua itu juga takaran. Mulai dari birahi dan juga emosi ini juga takaran. Gitu ya. Mengenai Victornya. Nah kalau burung sudah birahi dan emosi ini jelas teman-teman. Itu sama dengannya apa? Victor. Ya, Victor atau keinginan tarung. Nah untuk menjaga supaya Victor ini tidak melemah apa? Ya, burung itu ada yang dia bisa digantangkan seminggu sekali, ada juga yang meminta digantangkan itu agak lama gitu jaraknya, ya. Nah, nanti lihat aja di burungmu. Kalau burungmu tipe burung yang mintanya seminggu sekali, dengan tandanya apa? Kalau dia itu mintanya seminggu nih, teman-teman ya, seminggu sekali digantangkan kok kita coba untuk 2 minggu atau 3 minggu sekali, biasanya dia kerjanya akan terlalu serem. Ya kan? Ekstrim lah bahasanya seperti itu. Toh terlalu ekstrim juga nggak enak kan ya. Gitu ya. Nah kalau burung yang mintanya agak lama, bukan seminggu sekali nih, gimana? Biasanya dia kurang neken, kurang ngotot, kurang neken. Bahasanya seperti itu. Oke, teman-teman ya. Jadi itu tadi ya pembahasan tentang apa yang ditanyakan oleh teman-teman tentang supersonik, di mana saya bisa memoles lah bahasanya seperti itu. Pasca mabung, burung keluar perdana langsung koncer-koncer. Gimana itu? Tentu banyak dari teman-teman kan pengen tahu ya. Dan insya Allah lah ya, saya akan lebih membahas lebih jauh lah tentang si supersonik. Silakan nanti teman-teman apa yang perlu dibahas untuk tentang supersonik. Barangkali dengan nanti membahas supersonik ini, teman-teman bukan hanya lebih semangat gitu ya untuk mengupayakan burungnya, tetapi juga nanti teman-teman akan menemukan apa sih yang jadi masalah di burungmu dan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Contohnya nih burung jinak ya kan, si supersonik juga jinak ya, itu juga bisa dibahas nantinya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.